gitu ya. Pak Kohar, Ya. presiden yang sholat hajat hampir tiap hari Oh ya. untuk rakyatnya dia, Pak. Sekali lagi, ujungnya apa? Yusuf Mansur semakin kaya, jamaahnya semakin menderita. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali saya bertemu dengan Anda di channel Berdiri Tegak di Tengah ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan bahagia, sehat, walafiat. Baik, kali ini saya ingin kembali lagi mengupas soal Yusuf Mansur yang tadi di dalam trailernya Anda melihat. Ini yang ingin saya persoalkan adalah pertama, bahwa di dalam beribadah yaitu kan tidak boleh riya ya. Jangankan orang lain tahu ya, tangan kanan pun jangan sampai diberitahu kalau kita melakukan kegiatan ibadah seperti sedekah gitu ya. Nah, ini tadi Yusuf Mansur itu menjelaskan betapa hebatnya presiden kita Jokowi yang hampir setiap hari dia melakukan sholat hajat. Gitu ya. Pak Kohar, Ya. presiden yang sholat hajat hampir tiap hari Oh ya. untuk rakyatnya dia, Pak. Kalau ada yang bertanya, itu masalah buat lo. Ya bukan itu. Jadi persoalannya adalah ya, ada dua faktor. Pertama, apakah Jokowi senang diungkap kalau rahasia pribadinya diumbar di muka umum, bahwa dia suka melakukan sholat hajat tiap hari, yang tak pernah lupa setiap hari melakukan sholat hajat. Itu juga harus dipertanyakan karena ini masalah pribadi. Yang kedua, arti dari sholat hajat itu adalah ketika orang mempunyai maksud tertentu, maka dia melakukan ritual khusus yang disebut dengan sholat hajat, sholat bermaksud tertentu. Kan itu, makanya dilakukan. Tidak tahu kalau ini setiap hari boleh dilakukan atau tidak, atau memang contohnya ada. Silakan saja itu para ahli yang mengatakan. Tapi maksud dari sholat hajat itu adalah yaitu karena ada dikandung maksud ingin mendapatkan, ingin mencapai sesuatu. Nah, kalau kemudian kita bertanya ya, hasil dari apa yang dilakukan sholat hajat Pak Jokowi itu ya situasinya seperti ini, utang tambah besar ya, ekonomi tidak tumbuh ya. Jadi tidak relevan dengan apa yang dia maksud dengan sholat hajat itu. Apakah itu ada kaitannya atau tidak, saya juga tidak mengerti. Tapi itu bisa dikait-kaitkan. Jadi itu artinya mendegradasi Jokowi kalau dia suka sholat hajat, atau mendegradasi makna dari sholat hajat yang tidak ada manfaat apa-apa, yang tidak ada manfaatnya ketika melihat orang yang sholat hajat tak ada perubahan. Ini hati-hati ya Ustadz nih. Nah, tapi terlepas dari itu semua, saya ingin mengatakan begini, bahwa ketika Yusuf Mansur mengajarkan kepada kita ajaran-ajaran yang seperti kita sering dengar, sedekah satu mendapatkan 10, sedekah 1 miliar akan kembali 10 miliar. Ada lagi doa lafdul jalalah, ada lagi wirid lafdul jalalah, cukup dengan menyebut Allah BMW, Allah Kijang, Allah rumah yang bagus, Allah bebas hutang, Allah dan seterusnya, maka be and it is, kun fayakun, akan terjadi, akan kembali kepada kita seperti yang kita inginkan. Nah, kalau itu adalah ajaran Yusuf Mansur yang diyakininya oleh dia, maka itu artinya dia ya menjadikan Tuhan sebagai budak beliannya. Sekali lagi, kalau itu yang diajarkan dan diyakini benar adanya, maka itu artinya Yusuf Mansur menjadikan Tuhan sebagai budak beliannya. Jadi apa yang dia minta, apa yang dia doakan, apa yang dia mohonkan kepada Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Itu seperti itu.
seperti budak belian yang ya diminta melakukan apapun dia bekerja. Yang kedua, nah ini juga sebagian dari saudara-saudara kita bertemu dengan pikiran, keyakinan Yusuf Mansur karena ada kebutuhan yang sama. Apa itu? Ingin merubah nasibnya dengan sekejap, dengan enteng, dengan gampang, hanya mengucapkan lafdul zalalah, Allah kaya, Allah kaya, Allah kaya, dan be and it is, jadilah orang kaya. Nah, dua pertemuan antara pikir Yusuf Mansur dan jamaah yang sangat membutuhkan karena ketidaktahuannya, sepertinya ini adalah jalan pintas untuk mencapai tujuan yang dia cita-citakan. Ujungnya apa? Yusuf Mansur kaya, jamaahnya tertipu. Sekali lagi, ujungnya apa? Yusuf Mansur semakin kaya, jamaahnya semakin menderita. Itu. Jadi sekali lagi, coba buka otak kita, buka kesadaran kita, buka pikiran kita supaya mendapatkan hidayah yang benar, mendapatkan petunjuk yang benar kepada siapa kita berguru, dengan siapa kita bersahabat, dan apa yang harus kita lakukan selaku manusia yang hidup yang semua sudah dijamin oleh Allah dengan segala macam fasilitas duniawi untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang difoto Ustadz berdua sama Pak Jokowi itu lagi nggak bicarain soal apa itu? Nah, itu udah lama fotonya. Oh, itu udah lama ya. Dan banyak lagi orang, saya sepanjang 2018 bisa seminggu 2 minggu sekali ketemu. Oke.